Kalau Ustadz Ali itu nama lengkapnya siapa Ustadz? Saya nama lengkap Muhammad Ali Nggih, Naharus Surur Asy-Syafi'i. nggih. Terus kebetulan di sini sebagai apa Ustadz di Pondok Pesantren Takmirul ini Ustadz? Saya di Pondok Pesantren Al Islam sebagai salah satu pengasuh. Nggih, Karena pengasuh atau pimpinan Pondok Takmirul Islam itu ada 3 orang. nggih, Pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Halim, nggih, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga adik saya nggih, Kiai Haji Muhammad Azim. nggih. Begini Ustadz Ali, menyoal masalah sebutan nama istilah Sunan yang kali ini dipakai untuk sebutan taman dan Sunan Jogo Kali, padahal sudah ada Sunan Kali Jogo. Lah menurut Ustadz Ali bagaimana Ustadz? Gimana ya? Mohon maaf, saya bukan berarti tidak mau menjawab masalah seperti ini. Nggih, Cuma ini masalah bagi saya, kenapa baru sekarang kita permasalahkan itu? Panjenengan mungkin sudah kenal namanya Sunan Kuning. nggih, Panjenengan wartawan semua. nggih, Kenapa tidak dari dulu dipermasalahkan nama Sunan Kuning itu dijadikan tempat seperti itu? nggih, Kenapa sekarang dipermasalahkan? nggih. Aneh. Kita ini masih banyak yang perlu kita rembuk, kita bahas tentang bangsa dan negara ini, dan kita mempermasalahkan soal nama. Nggih, Udah itu saja jawaban saya. nggih. Jangan terjebak pada hal-hal itu remeh kecil. Saya begitu. Mohon maaf. Kalau sebutan Sunan sendiri itu bagaimana tahu Ustadz tentang Sunan yang berkaitan dengan ilmu agama Islam itu? Sunan itu kan berasal dari kata sunnah. Kemudian berubah menjadi sunan itu dimaksud dari kalimat itu adalah orang yang terbiasa melakukan amal-amal yang memang disunnahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang biasa mengikuti sunnah Rasul, kemudian orang Jawa menyebutnya sunan, seperti Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Giri, termasuk Sunan Kalijogo, adalah orang-orang yang di dalam perjalanan hidupnya beliau semua mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Allahu a'lam. Kalau dengan semacam plesetan begini bagaimana Ustadz Ali? Kan sudah ada Sunan Kalijogo. Ya. Kenapa diplesetkan dengan istilah Sunan Jogo Kali? Saya tidak mau membahas itu. Masih banyak pembahasan yang lebih penting dari itu. Tadi. Mohon maaf. Mohon maaf. Siap, Ustadz. Tidak ada gunanya membahas itu. Apa kan Ustadz Ali juga sebagai tokoh ulama ini menjelang Sulfanana, ini apa yang harus dilakukan oleh terutama warga Solo atau untuk mengantisipasi berbagai permasalahan ini, tadi kan hal yang lebih penting lah. Ustadz Ali menghimbau kepada warga, khususnya warga Solo khususnya, bagaimana hal yang lebih penting dilakukan? Utamanya saya menghimbau pada semua warga, bukan hanya Solo saja, mungkin terlebih lagi Solo, Khususnya. tapi khusus umat Islam. Ayo kita lebih fokus, lebih konsen kepada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu masalah selesai. Yang kedua, ayo kita bersama-sama segera dan secepat mungkin menghentikan segala bentuk kezaliman-kezaliman yang selama ini kita rasa. Yang kita semua tahu, kita semua merasakan hukum yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas ini, kan kita semua merasakan. Ayo kita berusaha keras untuk menghentikan segala bentuk kezaliman ini dari siapapun dan kapanpun. Untuk menghentikan semua bentuk kezaliman ini, kalau tidak didasari dengan ketakwaan pada Allah, maka tidak akan mungkin bisa. Maka monggo, bismillah, kita masing-masing, ya, semua agama, saya yakin semua agama mengajak kepada kebaikan,
monggo. Setiap warga negara pemeluk agama masing-masing monggo. Khususnya saya menghimbau kepada saudara-saudara kita umat Islam, ayo kita fokuskan, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita, keislaman kita pada Allah. Jangan hanya karena perkara dunia, akhirat kita lupakan. Umur kita tidak seberapa. Saat ini kita sudah umur berapa, sisa berapa kita hidup di dunia ini. Iman-iman. Ya, kira-kira begitu. Ustaz, terkait saat ini menjelang tahun-tahun politik dan masih tadi ada himbauan khususan bagi umat muslim atau umat Islam. Saat ini banyak juga di antara saudara-saudara itu menggunakan politik identitas. Nah, ada himbauan terkait dengan politik identitas yang saat ini masih ada image dan menempel di saudara-saudara kaum muslim. Saya kira sah-sah saja. Apa ada larangan menggunakan politik identitas? Apa undang-undang melarang? Kalau orang menggunakan politik identitas, apa melanggar undang-undang? Saya seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah tidak boleh saya menunjukkan keislaman saya? Ini misal saja. Kalau misalkan saya ini masuk dalam kancah perpolitikan, kemudian saya menggunakan peci, saya akan bangga dengan peci saya. Saya menggunakan sorban, saya akan bangga dengan sorban saya. Menunjukkan saya seorang muslim. Justru agama ini melarang kita terjun di tengah masyarakat, kita sembunyikan keislaman, ini melarang. Qul ha ana muslim. Katakan saya seorang muslim. Gitu. Jadi politik identitas ini malah saya kira, kalau bagi saya pribadi loh, monggo-monggo saja, sah-sah saja. Bahkan biar tahu, termasuk orang yang Islam, biar tahu saya seorang muslim. Termasuk juga yang PKI. Katakan kamu PKI. Kalau kamu bangga jadi anak PKI, ngomong dong. Saya wakil rakyat, saya dari PKI, ngomong saja, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kan gitu toh. Saya seorang muslim, saya tidak sembunyi-sembunyi dengan keislaman saya, dan saya bangga dengan itu. Ya mau Pak Eri, mau tanya apa? Mohon maaf. Demikian liputan Liberty wawancara dengan Ustadz Ali di Pondok Pesantren Takmirul Islam Tegal Sari, Bumi, Solo. Praktis ya, Ustaz ya.